Untuk selanjutnya yaitu penjelasan skematik port dari port yang telah kami dapatkan. Untuk pertama-tama yaitu ada regulator tegangan dari 5 volt yang menurunkan tegangan menuju ke 3,3 volt oleh AMS 1117. Lalu selain itu ada regulator tegangan 3,3 volt menuju ke 5 volt yang juga sama dilakukan oleh AMS 1117. Dalam filter tegangan 3,3 volt menuju 5 volt ini dipasang C16, C12, C3, C19, C17, dan juga C18 untuk mengurangi noise. Selain itu C8, C7, dan C5 juga dipasang untuk mengurangi noise pada sistem. Inputan 3,3 volt yang sudah melewati C yang menuju ke inputan IC3 ini juga di jumper atau terhubung dengan fuse 1. Fuse 1 merupakan inputan dari beban load yang berupa heater. Lalu untuk indikator sendiri, kita di board yang kita dapatkan terdapat ada total 5 indikator, yaitu LED 2, 3, 4, 5 dan LED 1 yang terletak pada bawah sebelah sini. LED 1 sendiri ini merupakan LED yang menunjukkan bahwa tegangan input 3,3 volt yang didapatkan dari AMS ini sudah masuk ke dalam sistem. Pada rangkaian ini terlihat bahwa rangkaian ini terhubung dengan fuse 1. Fuse 1 merupakan keluaran dari F1 yang merupakan fuse juga yang tersambung dengan fuse 1.2 yang merupakan inputan DC dari beban untuk beban. Lalu inputan ini dari keluaran dari fuse 1 dari F1 ini itu disambungkan dengan IC1. IC1 ini merupakan optocoupler yang merupakan switch elektronik yang menjadi pemisah antara aliran daya tinggi dan juga aliran daya rendah yang terhubung ke sistem mikro. Pada pada rangkaian ini dapat terlihat bahwa R gate atau gate dari MOSFET ZX ini terhubung dengan pin 2 yang dari optocoupler dan pin 4 dari optocoupler sendiri terhubung dengan PWM. Jadi rangkaian ini berfungsi ketika ingin mengontrol beban, maka MOSFET akan mengontrolnya melalui outputan dari MOSFET ini yang menuju ke terminal U8 yang disambungkan dengan beban. Keluaran dari MOSFET ini juga disensor melalui sensor tegangan R01V2 dan R01V1 pada sisi kanan atas ini yang langsung tersambung dengan ADC port 1. ADC port 1 ini terletak pada pin PC0 di microcontroller STM32. Lalu di sini sendiri ada bagian tombol reset. Sistem Sakral 1 ini berfungsi untuk reset sistem dan C2 dan C1 sebagai filter untuk debouncing. Jadi arus yang S1 ini dapat difilter oleh C2 dan C1 yang selanjutnya akan terhubung ke PG10. Pada bawah kiri ini terlihat bahwa sistem ini adalah sistem untuk sensor suhu. U15 ini merupakan terminal yang nantinya akan disambungkan dengan sensor suhu NTC. Untuk outputannya sendiri ini langsung disambungkan dengan ADC temperatur yang bisa kita lihat tersambung dengan PC2. Selain itu pada keluaran dari terminal U15 ini juga tersambung ke LM358. Pada op-amp di bawah ini bukan merupakan LM358 pada port sesungguhnya, karena pada port sesungguhnya tidak ada bertuliskan labelnya untuk pada komponen op-ampnya. Akan tapi karena konfigurasi yang kami nilai mirip dengan LM358 itu untuk VCC dan ground yang terletak crossing dan
berbentuk diagonal, berkonfigurasi diagonal seperti ini, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan op-amp LM358 sebagai penggantinya. Dapat kita lihat bahwa di board sendiri itu keluaran dari R19 ini itu menuju pin 3 yang merupakan sebelahnya dari ground, dan outputannya yang menuju ADC ampere itu bersebelahan dari 5 volt. Akan tapi itu konfigurasi ini tidak memungkinkan pada LM358 karena dua terminal ini merupakan dua terminal yang terpisah sehingga tidak menyambung menjadi satu. Dan tapi karena kami tidak menemukan komponen yang sebenarnya, maka kami menggunakan ibarat dari LM358 ini sendiri. Untuk keluaran op-amp ini sendiri bertujuan untuk menguatkan keluaran dari ADC ampere sehingga bisa terbaca pada mikrokontroler yang terhubung dengan PC1. Lalu selanjutnya di atas dari rangkaian sebelumnya terdapat rangkaian potensio. Potensio ini terhubung dengan sumber 3,3 volt dan juga outputan ADC potensio 1 yang terhubung di mikro pada pin PB1. Untuk selanjutnya yaitu ada ADC port 2 yang terhubung dengan pin PB0 pada mikro dan juga inputannya terhubung dengan 3,3 volt. Di atas dari potensi ini terdapat push button yang berlabel S4. Ini pada port yang kami jalankan, pada program yang kami rangkai, push button ini tidak digunakan sehingga kami hanya melabelnya PP4. Ini juga tersambung dengan 3,3 volt. Untuk push button 3 ini digunakan untuk mengganti mode. Jadi jika push button ini on, maka mode akan berganti menjadi mode manual, dan jika off, maka akan menjadi mode auto. Untuk SW2 atau push button 2 ini juga tersambung dengan 3,3 volt dan bertujuan untuk merubah PB start, tujuan untuk merubah start dan stop. Tersambung pada PA0. Untuk PB mode tersambung pada PA1 dan PB4 tersambung pada PA2. Untuk konfigurasi ST-Link di sini terdapat di terminal H1 yang pin 1 terhubung dengan ground. Untuk SWCLK sendiri terhubung dengan pin 2, SWIO terhubung dengan pin 3, dan pin 4 terhubung dengan 3,3 volt. Untuk terminal U16 sendiri kami menghubungkan dengan RX-TX yang pin 2 sendiri terhubung dengan USART 1 TX dan pin 3 sendiri terhubung dengan USART 1 RX. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan skematiknya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai boardnya. Nah, yang pertama di sini ada push button 1 dan 2. Push button 1 digunakan untuk on off, push button 2 digunakan untuk mengatur mode manual atau auto. Nah, di sini ada dua potensio 1 dan potensio 2. Potensio 1 digunakan untuk mengatur heaternya. Nah, dan potensio 2 digunakan untuk mengatur set point. Untuk LED-nya di sini ada 4 LED. LED pertama sebagai indikator on off, LED kedua sebagai indikator mode auto, LED ketiga sebagai indikator mode manual, dan LED keempat sebagai indikator heater. Nah, saat set point tercapai, LED 1, 2, dan 3 akan nyala secara bersamaan. Nah, di sini saya contohkan di mode manual, di mana set point saya setel di 50 derajat. Lalu temperaturnya
Saya naikkan ini di NTC, saya kasih api. Temperaturnya naik. Nah, set point sudah tercapai, maka LED 1, 2, dan 3 nyala secara bersamaan. Dan untuk heaternya ini karena mode manual, jadi kita harus sesuaikan sendiri nyala atau matinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk yang di mode auto. Kita tekan push button 2 untuk memindahkan ke mode auto. Nah, setelah kita pindahkan, LED 2 menyala, lalu kita nyalakan kembali boardnya dengan menekan push button 1. Nah, kita dapat mengatur suhu set pointnya menggunakan potensio 2. Di sini sudah saya atur suhu set pointnya di 40 derajat. Sedangkan suhu ruang saat ini 28 Celcius derajat terbacanya. Maka dari itu LED di indikator 4 menyala, menandakan heater harus bekerja, harus on untuk mencapai suhu set point. Lalu di sini saya naikkan suhu dengan memberikan api ke NTC-nya. Nah, di sini suhu yang terbaca sudah di atas dari 40 derajat Celcius sehingga heater mati. Secara otomatis akan mati. Dan ketika suhunya nanti turun lagi kurang dari nilai set point, maka heater akan secara otomatis nyala lagi dan di LED keempat akan nyala. Nah, ini suhu sudah turun kurang dari 40 derajat Celcius, maka heater akan nyala dan di sini diindikasikan dengan LED keempatnya nyala lagi, menandakan bahwa heater menyala kembali untuk mencapai nilai suhu set point yang telah ditentukan tadi. Baik, izin melanjutkan penjelasan. Ini saya akan menjelaskan bagian program dari STM32. Pertamanya adalah bagian deklarasi beberapa variabel yang dipakai di dalam program, di dalam fungsi-fungsi. Seperti pada umumnya ada include, main strings, stdio, stdlib, main a, kemudian ada ini variabel yang dipakai di dalamnya. Kemudian setelah deklarasi, ini adalah fungsi untuk membaca sensor suhu, membaca ini untuk menghitung suhu, konversi, dan selanjutnya ini adalah fungsi untuk LD4. LD4 ini itu dianalogikan sebagai heater dalam mode manual yang dikontrol dengan PWM dalam penyalaannya. Kemudian ini ada fungsi modal auto logic. Ini logika utama dalam program ini itu diatur di sini. Yang mulai dari saat dia memilih mode auto atau manual dan fungsi apa yang bisa digunakan, dijalankan saat mode manual mungkin, kemudian saat mode auto, dan batas-batas atas, batas bawah dalam penyalaan dalam set point arus, set point suhu itu juga diatur di dalam sini. Begitupun indikator LED ketika beberapa nilai sudah tercapai itu juga diatur di sini. Kemudian ini untuk fungsi ini update sensor data,
Ini tuh untuk pemanggilan di Node-RED-nya, untuk update pengiriman ke Node-RED. Ini juga kemudian ya ini beberapa inisialisasi yang perlu. Kemudian ya ini untuk filter ADC-nya bisa. Kemudian tadi sudah ada transmit, maka ada program untuk receive. Ini program yang digunakan untuk receive komen dari Node-RED gitu. Mungkin dari saya cukup, bisa dilanjutkan ke pemaparan berikutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang UI di Node-RED. Dapat dilihat pada bagian ujung kiri, ini adalah tampilan dari setpoint yang akan digunakan. Setpoint bisa diatur dari port atau potensio yang nomor 2. Nah, jika kita ingin mengesetnya di suhu misalkan 45, lalu kita bisa pilih modenya manual atau auto. Di sini kita akan menyontohkan pada mode auto yang diindikasikan dengan toggle off. Lalu kita bisa klik tombol start. Oke, karena suhu yang terbaca adalah 27 derajat, maka heater power akan bekerja secara maksimal hingga suhu tercapai. Nah, dapat kita lihat waktu temperatur yang terbaca pada pembacaan NTC atau thermistor melebihi dari set point, maka heater power akan otomatis mati. Lalu jika kita ingin mengganti ke mode manual, maka kita bisa stop dulu, lalu bisa di on kan toggle yang ada di sebelah tombol stop. Setelah itu, pada kondisi manual kita bisa mengset set point agar waktu di lampu LED-nya bisa muncul tandanya jika set point sudah tercapai dari pembacaan NTC-nya. Bisa kita klik tombol start. Nah, untuk manual heaternya terletak di port 1. Bisa kita atur. Nah, jika sudah naik melebihi di dalam LED sendiri ini yang di mikro, terlihat bahwa ada indikator semua lampu menyala yang mengindikasikan bahwa suhu sudah tercapai. Akan tapi heater tidak mati secara otomatis karena kita dalam kondisi auto dan kondisi manual, sehingga untuk manual heaternya bisa kita kondisikan dengan potensio 1.
Jika sudah selesai, maka kita bisa menunggu temperatur terbacanya menuju set point. Jadi kita sudah melakukan mode on dan mode manual dan mode auto, maka kita bisa menekan tombol stop.